A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradhim minkum wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, yanhallahu tabaraka wa ta'ala ibadahul mu'minina an ayyakulu amwala ba'dukum ba'dan bil batili au ay bi anwa'il mukasabi allati hiya ghairu syar'iyyatin ka'anwa'ir riba wal qumar wa ma jara majra dhalika min sa'iri sunufil hayli wa in dhaharat fi ghalibil hukmi syar'iyyi mimma ya'lamallahu anna muta'atiha innama yuridul haylata anir riba hatta qala Ibnu Jarir Haddasani Ibnul Musanna Haddasana Abdul Wahhab Haddasana Dawud an Ikrimah an Ibni Abbas fir rajuli yashtari minar rajul as-sawbu fayaqulu in raditahu akhadathu wa illa radat ma'ahu dirhaman. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala melarang hamba-hambanya, orang-orang yang beriman, untuk memakan harta sebagian dari sebagian yang lain bil batili, dengan cara-cara yang batil. Bi anwa'il mukasabi, dengan macam-macam mukasab ya, usahanya ya, allati hiya ghairu syar'iyyatin, yang tidak tidak ditentukan oleh hukum syariat. Jadi kita dianjurkan ya, mencari rizki itu yang halal, yang thayyib, yang baik. Cari rizki yang tidak jalan baik, maka dilarang oleh Allah. Ayat ini diawali dari kalimat ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kira-kira siapa yang dipanggil? Nah, kita ini termasuk orang beriman apa bukan? Ya, maka berarti kita yang dipanggil, wahai orang-orang yang beriman, karena kita menyatakan diri telah beriman kepada Allah. Kalau panggilannya ya ayyuhal kafirun, kita dipanggil enggak? Enggak, karena kita bukan orang kafir, kita orang beriman. Kalau panggilannya ya ayyuhal munafiqun, kita dipanggil enggak? No, jangan ya. Sekalipun di diri kita ada enggak unsur-unsur munafik? Insya Allah ada ya. Karena apa? Pernah bohong enggak? Pernah apa sering? Bohong buat kebaikan silahkan. Contohnya apa itu, Bu? Gak bisa diceritain di sini, rahasia. Ntar berdua aja ya ceritanya ya. Bahaya ini. Jadi kita pernah bohong, berarti ada munafik nggak tuh? Kan katanya orang munafik itu ciri-cirinya kalau ngomong bohong. Kalau dipercaya khianat, ya. Kalau diberikan amanat khana, ya. Idza wa'ada akhlafa, kalau janji enggak ditepati. Pernah enggak menepati janji? Pernah tidak menepati janji? Pernah. Oh. Kemarin mau ngajak ke Tanah Abang kagak jadi. Itu berarti ingkar janji. Nah, itu munafik. Tapi munafik yang seperti itu namanya munafik fi'li, ya. Munafik pada posisi perilaku. Orangnya mukmin,
orangnya beriman. Kan yang bohong tadi kan tetap sholat, ya. Sekalipun pernah bohong tapi tetap sholat. Sekalipun pernah tidak menepati janji tapi tetap sholat. Nah itu namanya munafik fi'li. Pekerjaannya ada pekerjaan orang munafik. Nah yang berat itu adalah munafik i'tiqadi. Munafik i'tiqadi itu kata Allah, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila Allah qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila mudhabdhabina baina dhalik la ilaha ula'i wa la ilaha ula' wa man yudlilillahu falan tajida lahu sabila. Ini munafik i'tiqadi. Sesungguhnya orang munafik itu menipu Allah. Tapi Allah ketipu enggak? Enggak. Kalau atributnya seperti orang beriman, pakai sarung, pakai baju koko, pakai peci, tapi enggak sholat, nipu enggak dia? Nipu. Yang ditipu siapa? Allah dan orang mukmin. Tapi Allah ketipu enggak? Enggak. Orang mukmin ketipu enggak? Berarti dia menipu diri sendiri. Orang itu menipu diri sendiri. Ya, atributnya mah seperti orang beriman, ya. Perempuan tuh pakai kerudung, ya, rapi, ya. Enggak sholat. Iya, kondangan doang, rapi pakai kerudung. Enggak taunya mode doang, ya. Ya, jilbab, ya. Di rumah mah gedebrong aja dia. Hah? Ya. Di rumah daster aja lengan pendek, ya. Yang keleknya kelihatan. Mana? Nggak ada ya? Oh, alhamdulillah. Udah langsung di kantor RT 12 nggak ada yang begitu. Nah, alhamdulillah ya. Yang ada RT sebelahnya. Dari sebelahnya ya sebelahnya ada juga. Ya. Bulan puasa ke Tanah Abang belanja, ya. Ngomongnya dari rumah puasa, selesai belanja, beli es sirup, makan bakso, ya. Oh, sampai sana datang bulan, bulannya datang dengan tiba-tiba, ya. Tapi 4 orang bisa datang bulan bareng-bareng gitu ya. Kompak itu datang bulannya, ya. Ya Allah, janjian kali ya. Ya Allah. Yang satu lupa, yang satu datang bulan, yang satu keder. Nah itu sesungguhnya dia menipu diri sendiri. Kalau suruh sholat berat, ya. Dia mau sholat kalau lagi jalan sama temennya tukang sholat. Tapi kalau dia jalan sama temennya nggak tukang sholat, friend, ya, bestie, sama ada itu, ya. Atau misalnya hari-hari nggak sholat, tapi kedatangan tamu orang tukang sholat. Begitu masuk waktu, tamunya nanya, mau sholat jauh nggak dari sini? Ya. Kata dia, jauh, udah di rumah aja, yuk sholat bareng sama saya. Padahal baru tumben dia sholat, gara-gara ada tamu. Itu namanya idza qamu ila sholati qamu kusala, ya. Kalau suruh sholat, sholatnya males, ya. Karena ada tamu aja dia nutupin diri, malu di hadapan tamunya, tapi nggak malu di hadapan Allah. Yura'unan nas, kalau beramal riya, pamer. Itu ciri-ciri orang-orang munafik begitu. Munafiknya i'tiqadi. Wala yadhkurunallaha illa qalila. Dia tidak berzikir kepada Allah kecuali sedikit berzikirnya. Ya, sedikit berzikir itu karena ada momen orang-orang berzikir, ya dia ikut zikir. Orang lain baca la ilaha illallah, la ilaha illallah, dia la ilaha illallah juga, tapi matanya jelalatan kemana-mana.
Ya, apalagi kuenya udah mulai keluar. Wah, no enak no, sini Anda. Ya. RT 12 nggak ada. Nggak ada yang begitu. Orang pada tukang ngaji semua ya. Yoi. Ya Allah. Mudzabdzabina baina dzalik. Kata Allah, ini orang hidupnya terombang-ambing. La ilaha ula'i wa la ilaha ula. Kesini enggak, kesono juga enggak. Ya. Ngakunya orang Islam tapi tidak melaksanakan ajaran agama Islam. Nah, yang seperti itu tersesat dia. Tersesat karena disesatkan oleh Allah. Wa may yudlilillahu falan tajida lahu nasira. Siapa yang disesatkan oleh Allah, maka sekali-kali dia tidak mendapati pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya kata anaknya, mama gayanya kalau di luar rumah lemes, pura-pura puasa, di rumah memakan mulu. Misalnya begitu. Maka kalau ada panggilan ya ayyuhal munafiqun misalnya, hai orang-orang munafik, ya kita ya nggak usah bilang Allah, ya kita jawab no, ya, karena kita berharap tidak masuk pada kategori orang-orang munafik. Kalau munafik fi'li itu masih ada pintu ampunan, ya. Kalau dia bohonginya sama orang lain lalu dia minta maaf, selesai. Kalau bohonginya kepada Allah, mohon ampun kepada Allah, selesai. Tapi kalau munafik i'tiqadi, dia fid darkil asfali minan nar. Innal munafiqina fid darkil asfali minan. Sesungguhnya orang-orang munafik yang seperti ini, dia akan berada di bawah neraka yang paling bawah. Na'udzubillahi min dzalik. Maka hindari oleh kita perilaku munafik. Yang dipanggil adalah orang mukmin, berarti diantaranya adalah kita. Apa kata Allah? La ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah kalian memakan harta sesama kalian dengan cara-cara yang batil. Bilangnya minjem, nggak taunya nipu, itu namanya batil, ya. Transaksi jual beli, barangnya belum ada, duitnya diminta duluan, begitu duitnya udah terima, barangnya bablas, wes. Nah, itu namanya menipu. Nah. Mengambil harta orang lain dengan jalan batil, ya. Ya. Macamnya banyak. Ada yang model jual beli, ada model pinjam meminjam, ada model transaksi yang lain. Tapi niatannya adalah menipu orang lain, mengambil harta orang lain dengan jalan yang batil. Itu nggak boleh, ya. Apapun alasannya. Datang, ya, ke rumah bapak pakai ada drama, ya, nangis, ya. Pak, maaf Pak, saya ini mau diusir sama yang punya kontrakan saya sebulan 1.200.000, ya. Ini saya baru punya duit 700, masih kurang nih, tolong Pak pinjemin Pak. Pakai nangis lagi, drama lagi, nangis, ya. Ntar deh, pokoknya kalau suami saya pulang kerja mungkin seminggu saya pulangin dah, saya datang ke sini Pak. Sampean kontrakannya di mana? Tuh di situ, di wilayah RW 8 lagi ngomongin. Ya, nggak tahu sebelah mana. Ya. Pernah datang begitu, ya. Udah hanya wassalam, udah wala kalam wala salam, ya. Nggak ada omongan apa-apa, udah lewat. Tiba-tiba datang lagi, drama lagi, nangis. Ya. Kata orang perempuan, itu kan yang tempo hari minjem kagak balikin. Udahlah, itu modus, nggak usah kasih pinjem, kasih duit aja, kasih berapa, kayak 20.000, 30.000, 50.000, udah. Jadi nggak menggelin sama kita, udah kita kasih aja dah. Nah, itu namanya ta'kulu amwalakum bainakum bil batil.
dengan jalan yang batil, dengan jalan ghairu syariah, tidak menggunakan syariat ajaran Islam. Dagangan barang yang haram, ya, atau berjudi atau hal-hal lain, ya, atau dagangan yang di situ menimbulkan riba. Ada tetangga butuh duit, pinjem sama kita berapa, sejuta, berapa bulan, sebulan. Kalau sejuta, mak balikinya 1.200.000 dalam 1 bulan. Nah, ini namanya sudah mengandung unsur riba. Sebulan nggak kebayar, mundur 2 bulan, 2 bulan berarti 1.400.000, bertambah anakannya yang 400, ya. Tambah lagi jadi 1.600.000 2 bulan. Nanti bulan ketiga nggak bisa bayar lagi, naik lagi, ya. Nah, itu namanya memakan harta dengan cara-cara yang batil. Agama melarang hal yang seperti itu. Ini poin pertama, kita tidak boleh mengambil harta, ya, di antara kita dengan jalan yang batil. Poin yang kedua, illa an takuna tijaratan antaradim minkum. Boleh mengambil harta orang lain, tapi ada caranya, yaitu akad jual beli, tijarah. Mungkin akadnya jual beli barang, atau mungkin akadnya adalah jasa. Ya. Pak, bapak kan tukang kayu, ya. Karena bapak tukang kayu, ya, tolong bikinin saya jendela, jendela, pintu, meja, kursi. Nah, tuh material kayunya, ya. Kira-kira supaya jadi pintu, kusen sama daun pintunya, ya, sama jendelanya model gendong dah, misalnya gitu. Nah, dikerjain sama dia. Bagaimana ini, borongan apa harian? Nah, borongan aja terima beres, ya. Borongan terima beres. Kalau borongan terima beres, berapa duit? Sekian. Ya udah. Oke, bayar di muka apa nanti belakangan? DP aja dulu, DP. Nah, buka aja, Pak. Tolong buka. DP aja, DP. Gitu. DP berapa? Kalau udah oke, DP aja. Kalau udah oke, bayar. Ya. Atau sekarang bayar di depan. Berapa ini? Pintu, jendela, sekian, bayar. Nah, udah beres. Nah, itu namanya akad, ya. Berarti tukang kayu jual jasa kepada orang yang menyuruh dia untuk membuatkan. Atau misalnya jual jasa juga seperti tukang urut, ya. Badan pegel-pegel nih, butuh ngurut, ya. Diurut sama kita diurut sama dia. Nah, berapa ongkosnya? Nah, itu harusnya ada transaksi di awal, ya. Pak, kalau ngurut biasanya ongkosnya berapa? Oh, 100.000, Pak. Kalau setengah badan ya gocap. Ada ngurut setengah badan, kaki doang misalnya, 100.000 nih. Ya udah tuh, rapi, beres, ya. Kalau misalnya berapa, Pak? Terserah Bapak dan mau ngasih berapa. Nah, ini yang rada repot, ya. Rada repot, ya. Dikasih 20.000 mesti gerutu, ya. Dikasih 100.000, wah kebanyakan, gitu, ya. Nah, maka sebaiknya adalah transaksi yang jelas, ya. Sehingga sampai kepada antakuna tijaratan antaradim minkum. Ada keridhaan, Saya butuh uang, saya jual sepeda motor, maka di harga, ya. Berapa harga pasaran? Oh, 5 juta. Ya sudah, 5 juta. Pak Man mau 5 juta. Saya terima duit dari beliau. Beliau terima motor dari saya. Itu namanya antakuna tijaratan
antaradin, sama-sama ridho. Kalau udah sama-sama ridho, memang itulah secara hukum syariat seperti itu. Hukum syariatnya kalau sudah sama-sama ridho, lalu sesuai dengan ketentuan, maka sah. Tapi kalau cara-cara yang tidak dibenarkan oleh agama, misalnya tadi ya nangis-nangis, pinjem, tapi ternyata mau nipu, nah itu namanya bil batil, dengan cara yang batil. Kalau dengan cara antaradin minkum, silahkan, ada keridhaan. Dan kita umat Islam sesungguhnya dalam berekonomi sekalipun, hendaknya umat Islam itu perekonomiannya supaya berputar di sekitar umat Islam. Misal kita sholat ini kan diperintah untuk berjamaah. Berjamaah di dalam sholat, harusnya berjamaah pula di luar sholat. Sayangnya kita umat Islam baru berjamaah di dalam sholat, di luar sholat bukan berjamaah, berselisih, berantem, selisih satu dengan yang lain. Harusnya di dalam sholat berjamaah, di luar sholat juga berjamaah, itu saling membantu, saling tolong menolong gitu. Kemudian segala kebutuhan yang kita perlukan, maka belanjalah kepada orang-orang yang berjamaah dengan kita. Misalnya kita mau hajat, mau bikin berkat, ya, pesenlah berkat, ya, orang yang berjamaah dengan kita. Orang ini dia punya catering, ya, jamaah dengan kita, maka pesennya sama dia, jangan pesen sama orang lain. Lah kenapa begitu? Kalaupun ada untungnya, untung sedikit, berarti kita ngasih untung sama saudara kita. Kita tahu saudara kita anaknya ada yang di pesantren, butuh biaya dan sebagainya, berarti bisa buat ngurusin anak di pesantren gitu. Kita belanja sembako, maka belanjalah kepada teman-teman yang satu jamaah dengan kita. Oh, Pak Anu dagang sembako, ya udah kita beli ke situ. Jangan giliran ke swalayan beli, giliran ke warung. Nah, itu namanya cari benernya sendiri, ya. Belanja di warung-warung kita. Nah, orang kita kadang nggak begitu. Ya Rinda, selisih sedikit lumayan, mendingan ke Maret aja situ, kan deket tuh Maret situ. Nah, ya lama-lama Pak Haji Edi jadi kurang, ya, pelanggannya, ya, karena pada ke Maret semua. Pak Haji Edi April bukan Maret, ya. Itu. Jadi harus ke kita, nguntungin ke teman-teman kita lebih afdol daripada nguntungin orang lain. Tuh Maret tuh yang punya siapa? Orang Islam apa bukan? Bukan orang Islam, ya. Iya, Maret apa gitu. Maka saya dulu punya ide pengen bikin Al-Fatihah Maret. Ya, toko Al-Fatihah Maret, ya. Modalnya dari mana? Modalnya kumpulan modal dari jamaah musola Al-Hikmah, ya. Satu orang investasi modal 10 juta. Di sini ada berapa orang nih? Ada 40 orang. Berarti 10 juta kali 40 berapa? 400 juta. Udah bisa belum buat buka usaha? Bisa, ya. Bisa, ya. Bisa. 400 juta bisa buat usaha. Nanti semua, ya, anggota jamaah kita belanjanya ke situ semua. Ada untung dihitung, ya. Ya, dihitung, ya. Kan namanya kita bersaham di situ. Nanti ada prosentasi, ya. Saham berapa, untungnya berapa, bagian bagi untungnya berapa, gitu. Itu pelan-pelan akan kuat ekonomi umat Islam, ya. Cuman kenyataannya bagaimana? Yang ke Maret itu mayoritas umat Islam apa umat lain?
umat Islam yang mayoritas ke sana. Ya. Ya Allah. Akhirnya warung-warung di kampung kita jadi sepi. Ya. Ya. Nah kita harus berpikir seperti itu. Ya. Kita mau beli kelapa sama saudara kita yang jamaah dengan kita. Tapi Ustaz, di sini kelapanya 25.000, di sana 20.000. Biarin, ya. Biarin mahalan di sini 5.000. Kenapa? Ngasih untung buat dia. Kita tahu bahwa dia orang baik, pasti hasil untungnya buat ibadah. Nah, itu namanya membangkitkan ekonomi umat seperti itu. Nah, itu masuk pada kategori illa antakuna tijaratan antaradin minkum. Ada bisnis, ya. Hasil keuntungannya halal. Kemudian Allah menyebutkan yang ketiga, wala taqtulu anfusakum. Janganlah kalian membunuh diri kalian. Apa makna jangan membunuh diri kalian? Artinya birtikabi maharimillahi wa ta'ata ma'asihi wa akala amwalakum bainakum bil batil. Ya. Membunuh diri kalian itu yaitu birtikabi maharimillah, dengan mengerjakan hal-hal yang diharamkan oleh Allah, wa ta'ata ma'asihi, dan bergelimang dalam bermaksiat kepada Allah, wa aklu amwalakum wa akala amwalakum bainakum bil batil, dan mengambil harta di antara kalian dengan cara-cara yang batil. Itu semua namanya taqtulu anfusakum. Saya kasih contoh. Orang itu diberikan kepercayaan sebab amanat. Amanat ini kepercayaan. Kalau orang ini diberikan amanat kepercayaan bagus, orang-orang yang memberikan kepercayaan senang apa enggak? Senang. Tapi satu saat dia diberikan kepercayaan, dia tidak amanah, apa yang terjadi? Senep. Oh, lawannya senep. Jangan deh, jangan nitipin sama dia, jangan amanah sama dia. Percuma, nggak bakalan beres. Nah, berarti dia membunuh diri sendiri dengan tidak menjalankan amanat. Itu namanya taqtulu anfusakum. Misalnya, ya, saya butuh barang-barang ya, belanjaan. Saya nyuruh si Fulan untuk belanja ke pasar, ya. Dia jalankan amanat dengan baik, belanjanya bagus, ya. Nah, tolong belanjakan nih barangnya ini. Nanti kamu belanjanya di toko anu ya, toko A ya. Nah, kita sudah punya nomor teleponnya itu sama toko itu. Nyuruh anak ini. Pertama bagus, ya, dicek harganya sesuai, ya. Telepon ke sana, tadi berapa bayarnya? Oh, 2.500.000. Oh ya udah bener gitu. Nah, kemudian dia melihat-lihat ada tempat lain yang kualitas barangnya nggak bagus sehingga lebih murah. Dia belanja ke toko yang lain yang lebih murah, ya. Udah, dia bikin bon sama kayak bonnya toko itu, misalnya begitu. Udah, kita terima, kita telepon. Pak, tadi ya, karyawan saya belanja nggak di situ? Enggak, Pak. Lah ini ada bonnya, ya, difotoin. Enggak, tadi dia nggak belanja ke sini. Cuman saya lihat lewat depan saya, terus ada yang lihat dia belanja di toko lain, begini. Oh, pantes kualitas barangnya berbeda. Dia berarti nyari untung. Sekali nggak ketahuan, 2 kali 3 kali lama-lama ketahuan. Kalau udah ketahuan, disuruh lagi nggak dia? Nggak disuruh lagi, udah dipecat. Nah, itu namanya taqtulu anfusakum, bunuh diri. Maka hidup ini jangan menciderai pergaulan, ya. Jangan menyelisihi pergaulan, karena orang yang menyelisihi dalam pergaulan berarti dia
pelan-pelan sedang membunuh diri sendiri. Kita dipercaya sama masyarakat, ya. Kita baik, kita jalankan dengan baik, ya. Masyarakat senang. Misalnya kita ketua musola, kita jalankan amanat dengan baik, nanti pilihan lagi, kepilih lagi, ya. Karena amanah. Misalnya kita ya ketua RT di masyarakat, kita menjalankan amanah dengan baik, ya. Kemudian sudah selesai masa jabatannya, lalu ada pilihan lagi, kepilih lagi nggak? Kepilih, karena apa? Amanat dengan baik. Tapi kalau dia tidak menjalankan amanah dengan baik, apa yang terjadi? Buat dia 1 periode aja dah, ya, percuma, bahaya itu. 1 periode aja, jangankan 3 periode, ya, 1 periode aja udah babak belur kita, ya, dipimpin oleh dia, misalnya begitu. Nah, itu berarti dia, ya, sedang membunuh diri sendiri. Di mana Rasulullah SAW menyampaikan, man qatala nafsahu bihadidatin fahadidatuhu fi yadihi yanja'u biha batnahu yaumal qiyamah fi nari jahannam khalidan mukhalladan fiha abadan. Ya, siapa yang membunuh dirinya dengan jadidah, ya, dengan hadidah, bihadidatin, dengan besi, ya, maka besi itu di tangannya, ya, menempel di perutnya sampai hari kiamat. Ya. Siapa yang membunuh dirinya dengan sumpah, maka dia akan makan sumpahnya sampai nanti di hari kiamat, masuk neraka jahannam khalidan fiha, khalidan mukhalladan fiha, kekal selama-lamanya ada di dalam neraka. Jadi itu makna bunuh diri, bukan bunuh diri itu dirinya dibunuh, ya, tapi bunuh diri itu artinya menciderai kepercayaan orang lain. Nah, kalau kita sudah menciderai, mengkhianati kepercayaan orang lain, sudah berarti kita menutup sumber rezeki kita sendiri. Ada orang pinjam duit sama kita, kita kasih pinjaman. Pinjam lagi, udah bayar, pinjam lagi, kita kasih pinjaman, ya. Nah, kita kasih nasihat, ya. Tolong kamu jangan menutup sumber rezekimu sendiri. Ternyata berikutnya banyak orang yang pada dipinjemin, tahu-tahu kabur, nggak tahu kemana. Ya, ya. Saya dipinjemin, Pak Man dipinjemin, ya. Pak Haji siapa? Win dipinjemin terus. Semua ternyata banyak yang dipinjemin. Ini orang kabur, hilang. Ya. Setahun nggak nongol-nongol. Ya. Tahun berikutnya nongol lagi. Ya, cengar-cengir, cengar-cengir. Ya. Ya, kita mah nggak mau lagi dah, biarin dah aja. Itu kira-kira kalau pinjam lagi dikasih nggak? Berarti dia bunuh diri. Itu namanya qatalan nafsa, ya, dia telah membunuh dirinya sendiri. Sabda Rasulullah SAW, man qatala nafsahu bi syai'in adzabahu bihi yaumal qiyamah. Ya. Siapa yang membunuh jiwa, ya, membunuh dirinya dengan sesuatu, maka besok akan diazab, disiksa di hari kiamat. Ya. Membunuh itu tadi membunuh dengan merusak kepercayaan orang lain. Lalu membunuh itu juga bisa jadi dimaksudkan adalah bunuh diri lewat apa yang disebut dengan gantung diri atau minum racun atau yang lain. Lalu bagaimana orang-orang yang seperti itu? Orang yang dia membunuh diri dengan minum racun atau gantung diri atau ya cara-cara lain, ya, digorok lehernya atau dipotong urat nadinya biar pelan-pelan mati, ya. Maka yang seperti itu dia itu melakukan dosa besar. Tinggal dia punya iman apa enggak. Kalau dia punya iman, kalau dosa besar sebab dia melakukan bunuh diri selesai siksanya,
masih ada harapan bisa masuk ke dalam surga. Tapi kalau misalnya dia nggak punya kebaikan, sudah nggak punya kebaikan, dia bunuh diri, maka yang seperti itu ya fasaufa nuslihi naron, selamanya akan ada dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Ya. Innallaha kana bikum rahima. Ingat, sesungguhnya Allah Maha Penyayang pada kalian. Kita ini disayang oleh Allah, ya. Disayang oleh Allah. Cuman kita kadang menghadapi hidup ini kurang sabar, ya. Ya. Kita kadang-kadang menghadapi hidup kurang sabar, akhirnya mengambil jalan pintas, menipu orang lain. Ini tidak menipu, tapi pelihara tuyul, ya. Pelihara tuyul buat ngambil harta tetangga-tetangganya. Dosa apa enggak? Dosa, ya. Enak dia tinggal ngumpulin, ya. Kalau pagi dihitung, wah malam ini anak buah jalan dapat sekian juta, ya. Besok ya, tetangganya yang pada hancur. Nah, itu juga termasuk membunuh diri, karena pelan-pelan akan ketahuan, ya. Ya. Apa itu pelihara tuyul, apalagi itu babi ngepet, ya. Apalagi ya, pelihara jin dan sebagainya. Apa masih ada zaman sekarang? Masih ada nggak? Masih, ya. Buktinya masih banyak orang kehilangan duit, ya. Hilangnya secara rahasia, secara tiba-tiba. Boleh jadi ya masih ada orang-orang yang pelihara seperti itu. Nah, itu semua namanya ta'kulu amwalakum bil batil, dengan cara yang batil. Ayo sudahi kalau kita membohongi orang lain. Segera bertaubat, minta maaf kepada orang yang kita bohongi, kemudian mohon ampun kepada Allah. Kenapa? Innallaha bikum rahima. Innallaha kana bikum rahima. Sebab Allah itu Maha Penyayang. Shadaqallahul azim. Mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.